Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini Ustazah Anggita akan menjelaskan kepada kalian tentang materi substansi genetika. Jadi apa yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama kita akan belajar tentang kromosom dan gen. Yang kedua kita akan belajar tentang DNA dan RNA. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang sintesis protein. Nah, apa sebenarnya substansi genetika? Kalau kalian merunut ke pengertiannya, substansi gen. Jadi di situ ada sifat gen. Apa itu gen? Kalau kalian sudah pernah mendengar tentang gen, gen itu adalah materi yang diwariskan kepada keturunannya. Nah, dia digunakan untuk mengatur semua aktivitas. Jadi, dalam sel tubuh kita, kalau kalian sudah pernah belajar di kelas 11 ya, ada organel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel, mengatur semua kegiatan sel yang disebut dengan nukleus. Kenapa nukleus bisa mengatur semua aktivitas? Karena dalam nukleus ada pengaturnya. Nah, siapa yang mengatur? Kita sebut sebagai gen. Ada di mana letak gen? Tentu ada di dalam nukleus. Hanya saja di dalam nukleus ini masih dibagi lagi dari nukleus. Nanti kita menemukan yang namanya bentuk kromosom seperti ini. Nah, bentuk kromosom ini akan terlihat jika sel mengalami pembelahan. Kemudian dari kromosom jika kita tarik, kita ulur, akan terbentuk tali, rantai, dan di dalamnya ada gen. Nah, gen ini nanti kemudian disusun dalam bentuk DNA. Nah, jadi kita akan perjelas lagi di sini. Pengemasan DNA dalam kromosom. Yang pertama, bagaimana DNA itu dikemas di dalam kromosom? Yang tadi kromosom ada di dalam nukleus pada sel tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi, kromosom ini akan terlihat bentuknya jika dia mengalami tahap metafase. Lebih jelasnya bisa kita pelajari pada pembelahan sel. Nah, ketika metafase, kita bisa ambil satu kromosom, kemudian ini kita tarik, kemudian di dalamnya akan terbentuk rantai yang kita sebut solenoid, membentuk benang-benang kromatin. Apabila kita perbesar kembali, kemudian kita ambil, di sini ada bangun berbentuk manik-manik yang kita sebut sebagai nukleosom. Di dalamnya ada apa? Ada pita biru dan di sini dipintal oleh suatu bangun yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini kita sebut sebagai protein histon. Sedangkan yang benang yang berada di sekelilingnya, ini kalau kita perbesar kembali, inilah yang kita sebut sebagai DNA. Kita lanjut ke kromosom. Apa itu kromosom? Tadi sudah kita jelaskan. Jadi di dalam kromosom nanti kita akan menemukan urutannya. Ada solenoid, ada nukleosom, kemudian di dalamnya ada DNA dan protein histon. Kita ke bagian kromosom. Jika kita perbesar seperti ini, kalau dia tidak mengalami pembelahan sel, dia hanya satu. Tapi kalau dia mengalami replikasi pembelahan sel, dia mengganda. Kalau sudah mengganda, kita sebutnya ini sebagai bagian kromosom. Jadi di dalam kromosom ini punya dua kromatid, 1 dan 2. Kita sebutnya bagian kromatid, kemudian yang di tengah ini berwarna merah, ini kita sebut sentromer. Lalu lengannya di sini ada 2. Yang nomor 3 ini lengan yang berukuran pendek, kemudian yang nomor 4 ini lengan yang ukuran panjang. Apa itu kariotip? Gambaran dari kromosom makhluk hidup. Jadi di sini manusia itu punya berapa kromosom jumlahnya di dalam nukleus? Ada 22 satang. Karena masing-masing punya 2 buah, maka kita menyebutnya pasang, bukan buah. 22 pasang ditambah dengan kromosom seksnya. Kalau dia laki-laki maka dia XY, kalau dia perempuan maka dia XX. Jelas. Melihat tentang kariotip kromosom ternyata bentuknya bervariasi. Ada yang pendek satu, ada yang tidak punya ujung sebelah, ada yang di tengah-tengah stromernya. Ternyata itu punya nama masing-masing. Yang A ini adalah yang bentuk metasentrik, di mana sentromer ada di tengah. Yang B ini kita sebut submetasentrik ketika sentromer itu berada di dekat tengah. Sedangkan C ketika sentromernya ada di dekat ujung, kita sebut akrosentrik. Lalu terakhir yang D,
Ini ketika sentromernya ada di paling ujung. Kita menyebutnya telosentrik. Jenis kromosom ada dua. Kalau tadi kita lihat ada 22 pasang, ini kita sebutnya autosom. Apa itu autosom? Kromosom tubuh yang tidak menentukan jenis kelamin. Karena dia tidak menentukan jenis kelamin, maka pria dan wanita sama. Jumlahnya berapa? 22 pasang. Sedangkan gonosom, ini kromosom seks. Disebut kromosom seks berarti dia yang menentukan jenis kelamin. Ini yang berbeda. Pada pria, XY, kemudian pada wanita itu memiliki XX. Jumlah kromosom dari setiap spesies berbeda. Selain manusia, ada lalat buah, nyamuk, orangutan, simpanse, gorila. Ini semua juga berbeda-beda jumlah kromosomnya. Ada yang jumlahnya 8 untuk lalat buah, simpanse 48, dan masing-masing punya rumus kariotip yang berbeda. Masuk ke gen. Tadi gen ini ada di dalam DNA atau di dalam kromosom. Nah, gen ini kita ambil satu pengertian yang bisa disepakati bersama bahwa dia merupakan unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi sifat herediter tertentu. Kalau kalian pernah belajar tentang pewarisan sifat di SMP, kita mengenal gen dominan dan gen resesif. Dominan penulisannya dengan huruf besar, resesif penulisannya dengan huruf kecil. Ini contohnya. Karakter tinggi kalau dia dominan menulis T besar, karakter pendek kalau dia resesif ditulis T kecil. Sedangkan alel, yang pernah mendengar kata alel, ini adalah pasangan gen atau variasi alternatif gen yang menjelaskan pada pewarisan suatu sifat tertentu. Nah, kromosom mengandung DNA. Tadi sudah ada gambarannya. Total informasi genetik yang disimpan dalam DNA kita sebut genom. Genom DNA tersusun atas gen-gen atau kumpulan gen. Satu gen mengandung satu unit informasi mengenai satu karakter yang dapat diamati, lalu gen itu merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Penjelasan ini bisa kalian pahami dan dicermati untuk pemahaman kalian setelah ini nanti. Letak dan simbol gen. Gen tadi ada di dalam kromosom. Nah, ada suatu tempat kita sebutnya sebagai lokus. Ini adalah rumah atau tempatnya gen di dalam kromosom. Bentuknya seperti ini. Satu garis-garis. Nah, pada sel diploid dia memiliki dua lokus untuk setiap karakter tertentu. Nah, jadi dalam satu karakter, satu garis, ini kita sebutnya lokus. Apabila diploid, tadi kan pada autosom itu 22 pasang, maka ada 2 buah. Ada 2 buah, maka ini mereka berpasangan. Nah, kalau dia homozigot dominan, pasti penulisannya M besar karena dia dominan semuanya 2 pasang, 1 pasang. Homozigot resesif itu M kecil, heterozigot M besar M kecil. Apa itu fenotip? Sifat yang tampak. Genotip adalah penyusun genetik dari fenotip. Lanjutnya kita ke DNA. Gen dan DNA nanti harus kalian bedakan. Kalau gen itu tadi yang berada di dalam kromosom. Nah, gen itu bagian dari dalam kromosom, yang di dalam kromosom itu ada DNA ini. Nah, pada DNA itu bentuknya seperti ini, 2 pita rantai ganda yang antiparalel atau kita sebutnya double helix. Nah, 2 rantai ini bergeraknya berlawanan. Semua bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi kalau pita yang bagian kiri ini akan bergerak ke bawah. Sedangkan pita yang bagian kanannya, pasangannya itu akan bergerak dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, kemudian pita biru menunjukkan rantai 2 gula dan fosfat. Biru ini ada molekul fosfat dan gula. Sedangkan pasangan basa nitrogen ini membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai, kita sebutnya sebagai anak tangga. Sedangkan yang pita biru ini kita sebut sebagai ibu tangga. Nah, ada pasangan basa nitrogen di sini. Kalau kalian amati, kenapa ada kode A, T, G, S dan sebagainya? Ini merupakan bagian atau nama dari basa nitrogen. A untuk adenin, T untuk timin, G untuk guanin, S untuk sitosin. G pasti berpasangan dengan S, sedangkan A pasti berpasangan dengan T. Ingat,
Apa penyusun dari DNA? DNA itu disusun oleh polinukleotida, di mana satu nukleotidanya kalau kita ambil itu ada gula, ada basa nitrogen, purin yaitu guanin adenin, pirimidin itu sitosin timin. A selalu berpasangan dengan T tadi sudah, S selalu berpasangan dengan G. Lalu yang ketiga ada gugus fosfat. Saya perjelas seperti ini. Nah, kalau tadi bentuknya pita atau rantai, sekarang kita gambarkan dalam bangun molekul. Kalian nanti hubungkan dengan kimia ya. Jadi pita yang berwarna biru ini kalau kita perbesar, bangun molekulnya seperti ini. Yang berwarna biru di sini yang bentuknya heksagonal ini merupakan molekul gula. Yang bentuknya bulat, warna kuning ini merupakan molekul fosfat. Gula fosfat, gula fosfat, gula fosfat. Arah 5 ke 3 itu berasal dari ikatan pada gugus nomor 5 ke arah gugus nomor 3. Seterusnya seperti itu, maka ini arahnya naik ke atas. Nah, lalu basa nitrogen ada di mana? Ada di ikatan di sini. Kalau ini dia ada adenin, maka dia akan berpasangan dengan timin pada rantai pasangannya. Jelas? Nah, untuk adenin dan timin itu memiliki 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan sitosin ini punya 3 ikatan hidrogen. Yang kita sebut satu nukleotida tadi adalah satu gula, satu basa nitrogen, dan satu fosfat. Sehingga kalau kita hitung ada berapa nukleotida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nukleotida. Ikatan hidrogen ada di tengah. Bergerak secara antiparalel yang dimaksud adalah berlawanan. Jadi pasangan yang satu dia bergerak dari atas ke bawah, pasangan yang lain dia akan bergerak dari bawah ke atas. Nah, DNA di dalam nukleus apabila sel itu mengalami perbanyakan diri atau reproduksi, pasti DNA-nya juga ikut mengganda. Nah, penggandaan DNA kita sebut replikasi DNA. Ada 3 teori replikasi di sini. Yang pertama konservatif. Ada pita induk atau pita lama yang di sini terdiri dari 2 pita warna biru. Jadi 1, 2, dan 3. Yang konservatif, 2 pita biru tiba-tiba akan menghasilkan 2 pita yang baru. Sedangkan semi konservatif, pita lama akan membelah atau akan terpisah. Kemudian masing-masing pita akan membentuk pita pasangannya yang baru. Yang ketiga, dispersif. Apabila pita yang lama terurai, terpotong, terputus-putus menjadi banyak bagian, lalu masing-masing akan menghasilkan pita yang baru. Nah, seperti ini bagaimana proses replikasi DNA. Jadi, kita gunakan pada teori kedua, semi konservatif, di mana yang bagian kanan ini adalah DNA parental. DNA parental atau induk akan dibuka resletingnya atau dibuka pita lamanya dengan enzim helikase. Jadi helikase sebelum dia sampai sini, dia dari kiri akan membuka, lalu pita masing-masingnya akan membentuk pita yang baru. Karena ada 2 pita, yang satu pita lama 3 aksen ke 5 aksen, yang satu pita lama dari 5 aksen ke 3 aksen. Yang pertama, kalau dia pita lamanya 3 aksen ke 5 aksen, maka pasangannya harus 5 aksen ke 3 aksen. Ingat, pembentukan DNA itu pasti dari arah 5 ke 3. Maka untuk pita lama yang 3 aksen ke 5 aksen itu 1 kali jalan. Kita sebutnya leading strand, pemimpin. Jadi dia yang memimpin jalannya replikasi DNA karena dia yang paling cepat terbentuk. Siapa yang membentuk pemanjangan DNA yang baru ini kita sebut enzim DNA polimerase. Lalu bagaimana nasib untuk pita lama yang 3 aksen ke 5 aksen? Dia juga mengalami replikasi, hanya saja arahnya berlawanan. Jadi 5 aksen ke 3 aksen harus dari pangkal, bukan dari ujung. Kalau dia dari pangkal, maka akan terbentuk potongan. Nah, potongan ini kita sebutnya fragmen Okazaki, sesuai dengan nama penemunya.
Nah, kalau fragmen ini masih terpotong-potong, kalau ingin jadi satu rantai yang utuh, maka dia harus disambung, digabung oleh namanya enzim ligase yang berwarna kuning di sini. Karena terbentuknya lama, karena di sini ada potongan-potongan yang harus disambung, maka ini kita sebut sebagai lagging strand. Sehingga pembentukan leading strand dan lagging strand sudah selesai terbentuk, maka akan membentuk pita DNA yang baru. RNA. RNA ini adalah tipe asam nukleat sama seperti DNA. Hanya saja di dalam RNA itu ada rantai yang jumlahnya 1 atau single helix. Ada 3 tipe di sini untuk RNA. RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Apa perbedaan DNA dan RNA? Yang pertama, komponennya. Kalau DNA kita tadi memakai gula deoksiribosa, maka namanya deoksiribonukleot asid. Sedangkan RNA kita pakai ribosa, maka dinamakan ribosa nukleik asid. Basa nitrogennya ada 2, purin dan pirimidin. Purin tadi apa untuk DNA? Guanin adenin, sedangkan pirimidinnya timin sitosin. RNA itu purinnya guanin adenin sama, sedangkan pirimidinnya ada urasil sitosin. Kalau kita singkat, Pugapids dan Pugapius. Bentuknya, DNA tadi ada 2 pita, rantainya panjang, ganda, dan berpilin. Kita namakan double helix. Sedangkan yang RNA, rantainya pendek, dia hanya punya 1 rantai tunggal dan tidak berpilin. Di mana letaknya? DNA tadi letaknya ada di nukleus. Apakah hanya di nukleus? Tidak. Di dalam kloroplas dan di dalam mitokondria itu juga ada DNA. Kenapa ada? Karena di situ ada metabolisme yang paling penting dalam tubuh makhluk hidup, yaitu fotosintesis dan respirasi. RNA itu ada 3 tipe tadi, M, T, dan R, maka letaknya juga menyesuaikan. RNA M itu ada di dalam nukleus. RNA T itu ada di sitoplasma dan ribosom, sedangkan yang RNA R itu ada di ribosom. Kadarnya untuk DNA tetap, sedangkan RNA tidak tetap. Kenapa? Karena DNA tetap mengalami replikasi sama, sedangkan RNA kalau dia sudah mengalami fungsinya atau dia sudah menjalankan perannya, dia akan lebur atau hancur. Kita masuk ke sintesis protein. Kode genetik. Ada banyak sekali kode di sini, A, G, U, S. Ini mencerminkan basa nitrogen yang terdapat pada RNA. Tadi ada guanin, adenin, urasil, sitosin. Kenapa timin tidak ada? Karena timin tadi ada di DNA. Sedangkan kode genetik ini hanya berada pada RNA M. Kenapa? Karena RNA M lah yang akan membawa kode genetik yang digunakan untuk sintesis protein. Nah, ini kode-kode ini akan diformulasi, akan digabung menjadi triplet atau 3 kode yang masing-masing akan membentuk asam amino yang jenisnya berbeda. Misalkan, bagaimana cara membaca? Kalau seperti ini, kita baca dari pusat, dari tengah. Yang memulai terjadinya sintesis protein adalah kodon AUG. Maka di sini dari A, tengah, kemudian U, kemudian G, kita menemukan asam amino metionin yang dipakai sebagai start codon. Contoh yang lain, di sini ada S, sitosin, S, sitosin, A, adenin, maka dia menjadi asam amino prolin. Bagaimana cara kerjanya kodon ini menjadi asam amino? Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi tadi ada DNA. DNA tadi fungsi awalnya adalah untuk mengatur semua proses aktivitas dari sel yang digunakan untuk mengkode semua sifat. Jadi sifat itu harus muncul jika ada protein yang
dihasilkan. Maka misalkan kita punya sifat hidung mancung. Hidung mancung ini harus dihasilkan dari suatu kode genetik. Ada di mana? Ada di DNA. Apakah DNA melakukannya? Tidak. DNA itu hanya mengatur atau merancang. Nah, siapa yang melakukan? RNA. Jadi, DNA itu akan mentranskripsi atau mencetak RNA yang bertipe RNA-M. Kemudian RNA-M itu membawa kode dari DNA, lalu kodenya berupa kodon ini, kode genetik. Nah, kumpulan dari asam amino yang terbentuk ini, misalkan kumpulan dari asam amino arginin, metionin, treonin, asparagin membentuk hidung pesek. Kumpulan dari asam amino fenilalanin, triptofan, prolin itu menghasilkan hidung mancung. Nah, berarti asam amino inilah yang tadi dihasilkan dari cetakan DNA. Seperti itu, paham ya? Nah, lebih jelasnya kita akan belajar tentang ekspresi gen sintesis protein. Ekspresi gen, gimana caranya gen dalam DNA tadi mengekspresikan sifat, memunculkan sifat yang tampak dari luar. Ini adalah proses. Yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan transkrip. Transkrip itu mencetak. Pencetakan RNA messenger dari rantai DNA yang dia disebut DNA template. Jadi gini, tadi DNA kan ada dua rantai yang kita sebutnya double helix. Rantai ini salah satunya akan dipakai untuk mencetak RNA messenger. Di dalam RNA messenger inilah nanti akan muncul kode genetik. Dan jika ini urutannya 3, kita baca sebagai kodon triplet. Jadi seperti ini, kita mulai dari pertama. Transkripsi yang pertama kita sebutnya inisiasi atau pemulaian, mulai. Dimulai ketika ada dua rantai DNA, arah 5-3 dan arah 3-5. Nah, pertama di sini DNA itu punya dua bagian. Bagian titik awal kita sebutnya promotor dan bagian titik terminasi akhir kita sebutnya terminasi. Nah, kemudian siapa yang mencetak RNA adalah enzim RNA polimerase. Jadi, ketika transkripsi akan dimulai, RNA polimerase akan mencari bagian DNA yang kita sebut bagian promotor. Jadi, ketika RNA polimerase sudah menemukan bagian promotor, dia akan menempel di sini, di bagian promotornya. Lanjut, setelah itu dia masuk ke tahap elongasi, long pemanjangan. RNA polimerase yang sudah menempel pada promotor, dia akan mulai mencetak RNA messenger pada cetakan 3 aksen ke 5 aksen. Ada yang tahu kenapa rantai 3 ke 5 yang dipilih tadi, seperti tadi ya? Karena setiap pembentukan rantai asam nukleat, arahnya harus setelah dari 5 aksen ke 3 aksen. Kalau pada DNA, kita tadi sebutnya leading strand, yang sekali jalan. Sama seperti RNA-M juga dicetak pada rantai 3 ke 5. Nah, RNA ini akan mengalami pemanjangan ketika RNA polimerase berjalan. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia jalan, RNA-M akan terbentuk keluar. Seperti itu, sampai perjalanannya dia sampai ke bagian terminator. Maka kita sebutnya tahap terakhir terminasi. Ketika RNA polimerase sudah sampai ke bagian terminator, maka dia akan lepas. Akan keluar, RNA-M-nya pun juga akan keluar. Akan lepas dari DNA cetakannya tadi. Transkripsi selesai. Lanjut, RNA-M hasil transkripsi akan dikeluarkan dari nukleus. Karena tadi tempatnya ada di nukleus. Kan ini kan tadi DNA-nya itu kan tempatnya ada di dalam inti sel atau nukleus. Yang kedua adalah translasi. RNA-M yang berwarna pink tadi, lanjutan dari transkripsi akan dibawa ke mana? Ke ribosom. Kemudian di sini akan ada pencetakan. Kita mulai dari sini dulu aja. Jadi, inisiasi translasi itu dimulai ketika rantai RNA-M menempel pada subunit kecil ribosom
Ketika dia sudah menempel, nah ini dia mencari kodon start. Start kodon tadi apa? A, U, G. Paham? Jadi ketika RNA M sudah tercetak oleh DNA, dia keluar dari nukleus, kemudian dia menempel pada ribosom. Ribosom akan mencari start kodon. Kenapa harus mencari start kodon? Karena start kodon itu adalah kodon pengkode mulainya sintesis protein atau mulainya translate penerjemahan. Nah, kalau AUG sudah diketemukan, maka subunit kecil akan bergabung dengan subunit besar. Kemudian dia akan memanggil antikodon. Nah, AUG pada RNA M kita sebut kodon. Nanti dia akan memanggil antikodon yang kita namakan RNA transfer. Jadi RNA T itu dari kode AUG akan dipanggil dengan antikodon pasangannya UAC. Selanjutnya, UAC akan membawa asam amino berbentuk metionin. Kenapa metionin yang dibawa? Karena tadi pada tabel atau pada lingkaran kode genetik AUG di sini mencerminkan metionin yang digunakan sebagai start codon. Nah, kalau ini sudah berikatan, metionin sudah datang, subunit besar akan menempel. Di dalam subunit besar ini nanti ada bagian masuk RNA T, kemudian bagian keluar dari RNA T. Lebih jelasnya ada di proses selanjutnya, yaitu elongasi. RNA transfer yang sudah membawa asam amino akan masuk, kemudian akan menggabungkan asam amino ke asam amino yang tadi, yang sebelumnya. Kalau ini sudah digabungkan, maka RNA transfer akan keluar. Nah, jadi dia masuk dari sini, kemudian dia berjalan, asam aminonya digabungkan, kemudian ini akan bergabunglah rantai asam aminonya, lalu RNA T yang sudah membawa tadi akan keluar melalui A site atau bagian exitnya. Ini kita sebut elongasi. Terminasi ketika bertemu dengan stop kodon. Tadi ada start kodon, yang akhir kita ada stop. Kalau start kodon tadi AUG, stop kodon ada 3, UAG, UAA, dan UGA. Apabila ribosom menemui 3 kodon ini, maka yang datang tidak RNA transfer, tapi yang datang adalah faktor pelepasan yang berwarna kuning. Faktor pelepasan inilah yang akan memberikan sinyal kepada RNA T, RNA M, sub kecil, dan sub besar untuk berpisah. Dan akhirnya terbentuklah polipeptida atau ikatan asam amino bebas. Asam amino ini nanti kemudian akan berkumpul membentuk suatu protein yang akan menghasilkan sifat atau karakter. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.